Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 4 dengan tema Al-Qaumiyatul Islamiyatu wal Qaumiyatu wal Wataniyatu. Artinya nasionalisme Islam dan nasionalisme patriotik. Rasa cinta kepada keagamaan dan rasa cinta pada tanah air. Di sini saya Nurliana NPM 18.12.4579 akan membacakan di bagian awal wa ilat daulati wahdaha yajibu an tuwakilu su'una ta'limi kulliha fi masrin ila amad dan ba'idin walaysa ma'ni dhalika anni akrahu an yabzulal afrada wal jama'ati ma yastati'una min al-juhdi insya'i ma yumkinu insya'uhu min anwa' ta'limi wa furu'ihi bal ma'nahu an hayata masrin khassata wa tatawwuraha al-haditha yaqdiyani bi an tukhadha umura ta'limi kulliha bil jiddi wal hazm wa an yakuna tanzimuha daqiqan wa ishrafu 'alayha qawiyan wa mulahazatuha muttasilatun la taftaru wa la tani wa masdaru dzalika an masrin muttaribatun baini amrayni kilahuma khatirun ahaduhuma an kasratal masriyina mutlaqati la tazalu jahilatan jahlan mutlaqan fala budman an taqumal demokratiyatu bita'limiha wa bitalimiha ala nahwil malahimi bi usulid demokratiyati wa wayatiha. Artinya, kepada negara sendiri semua urusan pendidikan di Mesir harus lama dipercayakan. Dan ini tidak berarti saya benci bahwa individu dan kelompok berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan apa yang dapat diciptakan dari jenis pendidikan dan pendidikannya cabang. Sebaliknya, itu berarti bahwa kehidupan di Mesir dan perkembangan modernnya mengharuskan itu diambil. Semua masalah pendidikan rajin dan tegas, dan organisasi mereka akurat, dan pengawasan mereka kuat, dan pengamatannya terus-menerus dan tidak memudar. Dan sumbernya adalah bahwa Mesir bermasalah antara dua hal. Yang keduanya berbahaya. Salah satunya adalah bahwa sebagian besar orang Mesir masih sepenuhnya bodoh. Jadi demokrasi harus mengajarkannya. Dengan mengajarkannya secara tepat untuk dasar-dasar dan tujuan demokrasi. Jadi kesimpulan dari paragraf 1 ini yaitu Taha Hussein mengatakan perlu lebih perhatian dan diprioritaskan tentang pendidikan ini, terutama dalam hal berdemokrasi, agar rakyat Mesir ini bisa berdemokrasi dengan baik yang benar, selagi itu tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Karena kenapa Taha Hussein mengatakan demikian? Sebagian dari rakyat Mesir ini masih bodoh dalam hal berpendidikan. Wad-daulatu wahdaha hiya allati tastati'u an tada'al manahija wal maramija li hadza ta'limi wa an taquma ala tanfizi hadhihi manahiji wal maramiji wa an tulahiza zalika mulahazatan muttasilatan daqiqatan hatta la yanharifa ta'limu an tariqallati rusimat lahu wa hatta la yantahiya ila gharadin mubayyina lil gharadi alladzina ansya'a min ajrihi. Artinya, hanya negara yang dapat mengatur kurikulum dan program untuk pendidikan ini dan berdasarkan pelaksanaan kurikulum dan program ini dan mencatat catatan yang berkelanjutan dan akurat ini, sehingga pendidikan tidak menyimpang dari jalur yang dirancang, dan agar ia tidak berakhir dengan tujuan yang
jelas untuk tujuan didirikannya. Artinya kesimpulan dari paragraf 2 ini, negara perlu mengatur tentang kurikulum dan program pendidikan dan tujuan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan. Wasani anal aqallatal muta'allimata minal masriyin wa hiya la ta'dwal 'ashrina fi mi'ati wa ma azunnuha tablughuha qad khada'at li alwanin mukhtalifatan minat ta'limi wa nuzumun mutabayyinatun wa manahiju wa baramiju yunkiru ba'duha ba'dan wa yusaddimu ba'duha ba'dan wa nasya'a an zalika ittirabu lahu asaruhu khatiratun fi hayatina al-masriyatu ala ikhtilafi furu'iha wa alwaniha. Artinya yang kedua adalah bahwa sedikit orang Mesir yang terpelajar yang jumlahnya tidak lebih dari 20%. Dan apa yang saya pikir mereka capai telah menjadi sasaran sebagai jenis pendidikan dan sistem kurikulum dan program yang berbeda dan saling menyangkal dan mengejutkan satu sama lain. Dan kekacauan telah muncul dan yang memiliki efek berbahaya pada kehidupan Mesir kita di semua cabang dan warnanya. Artinya, kesimpulan dari paragraf 3 ini, Toha Hussein mengatakan bahwa yang pertama tadi ada sebagian rakyat Mesir yang masih bodoh dalam hal pendidikan. Yang kedua, ada kaum yang terpelajar yang tidak lebih dari 20%. Maka dari itulah sehingga terjadilah sebuah kekacauan karena terjadi perselisihan paham dari dua golongan tadi, antara orang yang terpelajar dengan orang yang minim masalah pendidikan itu tadi. Fahuna kata alimu rasmiyu madaniyul ladzi tansya'uhu dawlata wa taqumu alaihi wa qad kana ilal ani mutawadi'an haynu amrin yaqsudu bihi ila agradin mutawadi'atan hayyinatan wa qad rasama injiliziyu lahu tariqatan mahdudatan daikatan wa absadu nattaji'ahu wa asaru wa syadal ifsad wa nahnu nabzulu munzu a'wan zuhudan mukhtalitatan mutaribatan mutanaqidatan li islahi ma afsadal injiliziyu fala nakadu nuwaffiqu fi ba'din amrin hatta ta'dul adiyatu faturudna ila ikhfaqi wal khazlan. Artinya, ada pendidikan resmi sipil yang didirikan dan didasari oleh negara, dan sejauh ini sederhana dan mudah, dimaksudkan untuk tujuan yang sederhana dan mudah pula. Dan Inggris telah menarik metode yang terbatas dan sempit untuk itu, sehingga mereka merusaknya dan merusak hasil dan efeknya yang paling korup. Dan selama bertahun-tahun kami telah melakukan upaya campur aduk, bergejolak dan kontradiktif untuk mereformasi apa yang dirusak oleh Inggris tersebut. Jadi kami hampir tidak akan berhasil dalam hal beberapa, sampai hal itu melampaui batas yang biasa dan membawa kita kepada kegagalan dan kekecewaan. Kesimpulan dari paragraf 4 ini yaitu, jadi rakyat Mesir ini sudah ada upaya dalam hal pendidikan resmi sipil di Mesir untuk pendidikan yang telah dirusak oleh Inggris tersebut, yang mengakibatkan kekacauan, pergolakan dan kontradiktif. Jadi rakyat Mesir ini sudah ada untuk mereformasi apa yang telah dirusak oleh Inggris tersebut.
wa hunaka ta'limu ajnabiyyu alladhi qama fi Masrin mustazillan bi imtiriyadati ajnabiyyah ghairu hafilin bid-daulah wala khadi' li sultaniha wala multafuti ila hajati syi'ba wa ghurudihi wala ma'niya ila binashri shiqafatil biladil lati ja'a minha wa da'watu li hadhihi biladi wa takwinu talamizi masriyina ala nahwi ajnabiyyu khalikun an yabghada ilaihim baina bai'atuhum masriyata wa an yahuna fi nufusihim qadara watnihim masriyi laula an sultana misrin ala abnaiha wa azam min zalika wa aqdara ala maqawamatin zalika mahu asarihi. Artinya, dan ada pendidikan luar negeri yang berlangsung di Mesir dengan dalih keistimewaan asing, tidak penuh dengan negara, tidak tunduk pada kewenangannya, tidak pula memperhatikan kebutuhan dan tujuan rakyat, dan hanya tertarik untuk menyebarkan budayanya dari negara asalnya. Menyerukan negara-negara ini dan membentukkan siswa Mesir dengan cara yang murni asing. Dia membenci mereka karena lingkungan Mesir mereka, dan bagi mereka untuk meremehkan nasib tanah air Mesir mereka. Bukankah itu otoritas Mesir atas anak-anaknya lebih besar dari itu dan lebih kuat, dan lebih mampu menahannya dan menghapus pengaruhnya? Jadi di kesimpulan dari paragraf ini yaitu ada pendidikan luar negeri yang di Mesir, yang mana di sini mereka memberikan kebebasan dalam hal kewenangannya dengan tujuan pendidikan luar negeri ini yaitu untuk membenci tanah airnya, dan mereka ini untuk membentuk siswa Mesir ini untuk lebih mencintai pendidikan ya asing, tidak kepada pendidikan Mesir itu sendiri. Fahunaka ta'limu farsi dini wa hunaka ta'limu farsi madani wa hunaka ta'limu itali wa akhiru yunani wa akhiru injalizi wa akhiru amiriki wa akhirul mani wa kullu hadhihi anwa'i minat ta'limi la yaftafkuru fi Misrin wa la tahful biha wa innama takfuru fi Faransa wa Italia wa fi Injaltara wa Amerika wa fi Yunani wal Mania. Ada pendidikan agama Perancis, ada pendidikan sipil Perancis, dan ada pendidikan Italia, Yunani, dan Inggris, Amerika, dan Jerman. Dan semua jenis pendidikan ini tidak memikirkan Mesir, dan jangan terobsesi dengan itu, tetapi pikirkan tentang Perancis dan Italia, dan Inggris, dan Amerika, dan di Yunani, dan Jerman. Jadi pendidikan yang ada di Mesir ini seperti ada pendidikan agama Perancis, ada sipilnya, ada Italia, Yunani, Inggrisnya, Amerika, dan Jerman, dan lain sebagainya. Itu menurut Thaha Hussein jangan terobsesi tentang hal itu, namun ambillah yang baiknya dari pendidikan itu dan hilangkan yang buruknya. Wa yuridu su'al hazzi an yakuna hadza ta'limu ajnabiyyu fi jumlatihi anfa'a wa agni min ta'limi masri rasmi wa yudfa'ul masriyuna ilaihi abna'ahum an ridha wa ikhtiyar bal an hubbin wa isarun wa yuntija an zalika anna syabbana
alladzina yakhrijuna min hadhihi ma'ahidi ajnabiyyati mahma wa yakun muhibbuhum limasrin wa isaruhum laha fa innahum yakfuruna ala nahwi yukhalifunahu alladzi yukfiru alaihi alladzina yakhrijuna minal ma'ahidi masriyah bal hum yufkiruna ala anha'in mukhtalifatin wa tazruha nata'iju hadza tafkiru mukhtalif fi hayatihim alamiyat al-yawmiyah wa fi taqdirihim li isya'i wa hukmihim 'alaiha. Artinya, sayangnya dia ingin pendidikan asing ini secara keseluruhan menjadi lebih bermanfaat dan lebih kaya daripada pendidikan resmi Mesir. Jadi orang Mesir membayar anak-anak mereka untuk itu karena kesukaan dan pilihan, tetapi karena cinta dan altruisme. Dan mengikuti yang muda, orang-orang yang meninggalkan lembaga asing ini tidak peduli kecintaan mereka pada Mesir dan preferensi mereka terhadapnya. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda dari cara berpikir mereka yang lulus dari Institut Mesir. Sebaliknya, mereka berpikir di bidang yang berbeda, dan hasil dari pemikiran yang berbeda ini muncul dalam kehidupan kerja mereka sehari-hari dan dalam penghargaan dan penilaian mereka terhadap berbagai hal. Jadi kesimpulan dari paragraf ini yaitu Tohosin mengatakan dengan adanya pendidikan asing ini dengan harapannya supaya menjadi bermanfaat secara keseluruhan dan lebih kaya pengetahuannya dari pendidikan yang ada di Mesir sebelumnya. Dan juga Tohosin di sini mengatakan juga tentang cara berpikir mahasiswa yang lulus dari Institut Mesir ini berbeda dari institut lainnya. Wahuna kata'limu masri al-harru alladhi yaz'imul muhafazatu ala minhaji wal baramiji ar-rusmiyah walakinnahu ila ahdin qaribun lam yakun khadi'an maraqibatid dawlati wa mulahazatiha fakana yamdiyun kama yurid aw kama yastati'u wa kana yamtadu bikhasilin akullu ma tawassafu bihi annaha masdarun fasadin li tafkiru wa masdaru fasadin li khalqi wa masdaru fasadin li sayrati amma wa khassa. Artinya, ada pendidikan Mesir gratis yang mengklaim mempertahankan kurikulum dan program resmi, tetapi hingga saat ini tidak tunduk pada kontrol dan pengamatan negara. Jadi berjalan sesuai keinginan, atau mungkin dan dicirikan oleh kualitas yang kurang dari yang dijelaskan sebagai sumber korupsi untuk berpikir, sumber korupsi untuk masyarakat, dan sumber korupsi untuk biografi publik dan swasta. Jadi kesimpulan di paragraf ini yaitu ada pendidikan Mesir yang masih gratis yang mempertahankan tentang kurikulum dan program resminya. Namun ini dicitrakan atau dicirikan kualitasnya yang kurang dan dijelaskan sebagai suatu sumber dalam korupsi berpikir, korupsi bagi masyarakat, dan sumber korupsi bagi kehidupan publik. La nakadu nastashni min zalika illa ma'ahida ma naraha tu'addu ala asabi'il yadi wahidah
wa qad intashara hadza ta'limu intisharan syadidan hina ishtadat hajatuhu syi'ba ila ta'limi wa ajjastu madarisat dawalatu wa ma'ahiduha an taradi hadhil hajah fakanatil mudarisi tansyi'u bi'amali afradi wal jama'ati wa kana syibu yursilu abna'ahu ilaiha li'annahu la yadri ila aina yursiluhum. Artinya, kami hampir tidak membuat pengecualian dari itu kecuali untuk institut yang kami lihat menghitung dengan jari satu tangan. Dan pendidikan ini menyebar dengan pesat ketika kebutuhan masyarakat akan pendidikan semakin intensif. Dan sekolah dan institut negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, sehingga sekolah didirikan oleh pekerjaan individu dan kelompok dan orang-orang yang biasa menyekolahkan anak-anak mereka karena dia tidak tahu kemana harus mengirim mereka. Mungkin di kesimpulan di paragraf ini yaitu sebab didirikannya pendidikan Mesir yang gratis itu karena masyarakat masih menginginkan pendidikan sebagai suatu kebutuhan bagi anak-anak mereka, dan sekolah negeri pun tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Maka dari itulah mereka mengirim anak mereka itu ke pendidikan resmi di Mesir. Wa kana adadu dokhmi min abna'i syi'bi ala hadza nahwi yata'arradu li alwanin katsiratin minasyarri wal fasadi wa ma nazalu nashhadu asaruha ila yaumi wa ma ariya ila anunanna syanashhidu asarha ila amadin ghairu ba'idin. Artinya, dan sejumlah besar orang berada dengan cara ini terkena banyak warna kejahatan dan korupsi, dan kita masih menyaksikan pengaruhnya hingga hari ini. Dan saya hanya melihat bahwa kita akan menyaksikan pengaruhnya untuk waktu yang lama. Dan di kesimpulan dari paragraf ini, wakana ada dokhmi, dan sejumlah besar orang berada dengan cara ini, artinya sejumlah orang masih berada dalam hal kejahatan dan korupsi ini masih kita rasakan sampai saat ini, dan kita juga masih menyaksikan pengaruhnya untuk waktu yang lama, waktu yang tidak bisa kita tentukan saat ini. Demikian itu tadi materi dari saya. Selanjutnya bisa disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Hidayah ingin melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi, yaitu tentang al-qaumiyatul islamiyatu wal qaumiyatul wataniyatu, yang artinya nasionalisme Islam dan nasionalisme politik patriotik. Langsung saja. Wa hunaka ta'limu ukharan tashrifu alaihi daulah wa la tushrifu alaihi li'annahu khadi'un ukharan bi amri li sultaniha wa la tushrifu alaihi li'annahu mustaqillun fi haqiqatil amri istiqlalan aziman wa huwa ta'limu diniyul ladhi yaqumu alaihi al-azharu syarifu wa ma yattasilu bihi minal ma'ahidil mumbasati fil aqalimi,
yang artinya ada pendidikan lain yang diawasi dan tidak diawasi oleh negara. Ia mengawasinya karena ia berada di bawah otoritas di akhir masalah, dan tidak mengawasinya karena ia benar-benar independen dengan kemandirian yang besar. Dan itu adalah pendidikan agama yang di atasnya Al-Azhar atau Muria dan lembaga-lembaga yang terkait di daerah yang didasarkan. Nah, artinya Thaha Hussein di sini menyampaikan bahwa ada pendidikan yang diawasi dan ada pendidikan yang tidak diawasi. Pendidikan yang diawasi ini adalah di bawah dari kewenangan negara, dan tidak diawasi ini karena dia benar-benar mandiri di atas pemerintahannya sendiri. Dan contohnya yaitu pendidikan di atasnya Al-Azhar dan lembaga-lembaga yang terkait didirikannya. Nah, selanjutnya ada hada ta'limu rasmiyun tusyrifu alaihi daulah di annahu tunfiku alaihi minal khizanati min awqafil muslimina di annahu tunazzimuhu bima tasduru minal lawaihi wal qawanini walakinnahu kana ila ahdin qoriban manhazan anil hayatil ammati kodan sorofa ila nafsihi wan sorofatil daulatu anhu wa madhafi tariqihi la yakadu yakhda'u limuraqabatin wala muhazatan wa kanat sifatuhu diniyatu wa mazalat tahmihi ila hadin ba'idin min tadakhulil sultani madanihi wa kana iqbalun nasi alaihi wa mazala aziman wa huwa bihukmi tabi'atihi wa bi'atihi wa muhafazatan qaimina alaihi wa khudu'uhum bihukmi hadihil muhafazati likatsiri min asqali qurunil wusta wa katsiri min awdahiha wa yasuhu talamizu wa tulabu sighatan khasatan mukhalifatan li sighatil lati yuntijuha ta'limul madani bihaisu yu'ridul amru minal umuri aw waqi'ati minal waqa'ati fa'idal azhariyu yatawassaruhu ala nahwan wa idha syabul madaniyu yatasawwaruhu ala nahwin akharan wa idha hada wa dhaka la yantafiqani fit tafkiri wa taqdiri wa la yantafiqani fi hukmi wa ra'yi wa la yantafiqani fi sirati wal amali walaula annahdatal watani yati qad kanat awqa min asbabil tikhlafi faqarubat bainal masriyina wa wahadat ghayatuhum la'amat baina amalihi wa a'malihim laula an hadihi nahdata qad rufi'at min sya'ni suhufi wa dafa'atil masriyina ila qira'atiha wattiba'iha walaula an hadihi nahdata qad antajat ta'ifata ghaira qalilatan minal kutubillati qara'aha mustaniruna minal masriyina ala ikhtilafi naza'atihim walaula an alwanan minal mihanil lati subbat ala masriyina
minal ajnabi ihainan wa min mautanihim hinan akhron fa usyrikatihim fil alami wa asyrikatihim fit tulabi at-takhlisu min hadal alami laula hada kulluhu lakanat asaru ikhtilafi fit ta'limi asyaddu khataran wa asna'u akibatan mimma hinal an, yang artinya pendidikan ini formal dan diawasi oleh negara karena dibelanjakan dari harta karun dan dari harta wakaf umat Islam, dan karena pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan, tetapi dia dekat dengannya bias dari kehidupan politik, bias dari kehidupan publik. Dia berpaling pada dirinya sendiri dan negara berpaling darinya, dan dia melanjutkan perjalanannya hampir tidak pernah diawasi atau diperhatikan, dan deskripsinya adalah religius dan masih sebagian besar terlindungi dari campur tangan sipil sultan dan partisipasi masyarakat untuk itu, dan masih bagus dan berdasarkan kebajikan sifatnya, lingkungannya, konservatisme mereka yang bertanggung jawab atasnya, dan subordinasi mereka berdasarkan provinsi ini terhadap banyak beban abad pertengahan dan banyak kondisinya. Siswa dan siswi merumuskan formula khusus yang bertentangan dengan formula yang dihasilkan dari pendidikan sipil ini, di mana ia menyajikan masalah dari masalah atau peristiwa dari fakta. Jadi jika Al-Azhari membayangkan dengan cara ini, dan jika pemuda sipil membayangkan dengan cara lain, dan jika ini tidak setuju, dan itu tidak setuju pemikiran dan penghargaan, dan mereka tidak setuju dalam penilaian dan pendapat, mereka juga tidak setuju dalam kehidupan dan pekerjaan. Dan jika bukan karena kebangkitan nasional lebih kuat daripada penyebab perbedaan, itu membawa orang-orang Mesir lebih dekat dan menyatukan tujuan mereka dan mendamaikan harapan dan perbuatan mereka. Dan jika bukan karena kebangkitan ini telah meningkatkan satu surat kabar dan mendorong orang Mesir untuk membaca dan mengikuti mereka, dan seandainya tidak terjadi kebangkitan ini, cukup banyak buku yang dibaca oleh orang-orang Mesir yang tercerahkan dengan kecenderungan yang berbeda-beda. Dan jika bukan karena warna cobaan yang terjadi pada orang-orang Mesir ini dari orang asing pada satu waktu dan dari warga mereka di lain waktu, maka saya akan melakukannya. Telah terbagi rasa sakit mereka yang melibatkan mereka dalam permintaan untuk menghilangkan rasa sakit ini. Seandainya bukan karena semua ini, efek dari perbedaannya adalah pendidikan lebih berbahaya daripada sekarang. Jadi kesimpulannya, penulis ini atau Thalusin ini membayangkan dengan cara lain. Seandainya pemuda kota ini tidak setuju dengan pemikiran dan penghargaan, mereka tidak menyukai dalam hal penilaian dan pendapat, juga hal kehidupan dan pekerjaan, yang merupakan fakta bahwa kebangkitan nasional ini harus digaungkan menurut Thalusin, dan juga harus menyatukan perbedaan yang ada. Jika tidak ada kebangkitan nasional, mungkin tidak ada harapan dan motivasi mereka untuk mengembalikan budaya membaca buku dan menghasilkan sejumlah karya seperti buku yang menceritakan sejarah Mesir dan lain sebagainya.
Wa hunaka ta'limu wasata baina dini khalisi wal madaniyil khalisu tumassiluhul an darul ulum wa qad masaluhul madrasatu al-qadiyahina wa ushikul azharul hadisu an yakuna lahul asdaqul misala wa hadha ta'limu qad kana mufidan fi waqti minal awqati hina kunna fi hajati in ila tanatura alal mahli mura'atan likasiri minasurufi walakinnahul an qad asbaha min hajatin ila ayyu'adan nazaru fi taujihi li annana qad wasalna ila tawri wala tahmilul ibta'a wala talaqu wa innama ya'udu ilal isra'i wa mudha'afatin nasyati, yang artinya ada pendidikan menengah antara agama murni dan agama sipil murni yang sekarang diwakili oleh Darul Ulum dan sekolah yudisial yang mewakili hidup, dan Al-Azhar modern akan memiliki contoh yang paling benar. Ajaran ini berguna pada saat kita perlu berkembang secara perlahan dengan mempertimbangkan banyak keadaan, tetapi sekarang telah terjadi kebutuhan tinjauan orientasinya karena telah tercapai fase yang tidak mentolerir perlambatan dan kemacetan, melainkan panggilan untuk akselerasi dan pengadaan aktivitas. Kesimpulannya, dalam paragraf ini penulis sedikit menjabarkan, Pausen ini menjabarkan mengenai pendidikan yang ada di Darul Ulum dan sekolah yudisial hadir sebagai pendidikan di tengah-tengah kota dengan nilai agama yang kuat, dengan mencontoh daripada sekolah Al-Azhar sebagai panutan dan menerapkan pendidikan yang berjalan lambat. Selanjutnya, kullu hadza yusawwiru hayatan al-aqliyata fi hadzal asri wa yusiruha ba'idatan kulla ba'idan an takuna mula'imatan lihajatina au kulli hajatina al-mukhtalifati allati natlubuha ila ta'limi nahnu idza fakkarna qalilan intahina ila an man aujaba wajibatan daulati masriyati fi asyaratil awami mukbilati antahutol istiqlala khariji antuqarran nazimut di demokriti fi dakhilil hududi masriyati wa mahma yakun juhdul afradu fi hayatis istiqlali wa tasbitu demokratiyati fa inna hadal juhdan laisa syai'an bil qiyasi ila juhdil ladzi yajibu an tabdulahu daulah li anna daulata aqdara ala dzalika wa anbidu ilaihi wa hiya lam takum ba'da ilalahu. Nah, yang artinya semua ini menggambarkan kehidupan mental di zaman ini, dan itu jauh dari sesuai dengan kebutuhan, atau mengatakan bahwa untuk kebutuhan kita yang berbeda yang kita minta untuk pendidikan. Jika kita berpikir sedikit, kita akan menyimpulkan bahwa salah satu tugas Mesir dalam beberapa dekade mendatang adalah melindungi kemerdekaan eksternal dan membangun sistem demokrasi di dalam perbatasan Mesir. Terlepas dari upaya individu dalam kehidupan kemerdekaan,
dan konsolidasi demokrasi, upaya ini bukanlah sesuatu yang terkait dengan upaya yang harus dilakukan oleh negara, karena negara lebih mampu untuk itu dan akses kepadanya itu belum memantapkannya. Artinya, kesimpulannya yaitu di dalam paragraf ini perlu adanya pendidikan yang sesuai dengan zaman sekarang agar kebutuhan dari orang Mesir itu terpenuhi, dan negara itu harus melakukan usaha pendidikan yang lebih agar negara itu maju dan memantapkan pendidikan di Mesir. Jadi di sini Toha Hussein menyatakan bahwa kebutuhan yang ada di Mesir ini yang perlu penanganan khusus adalah bagian pendidikan, karena di dalam Mesir ini mengenai pembangunan sistem demokrasi dan perbatasan Mesir ini sudah terpenuhi. Jadi yang perlu penanganan khusus adalah mengenai pendidikan yang ada di Mesir ini. Selanjutnya, wa idza kana ahammu amalud daulati antahutol istiqlalil kharajiyah fa innal wasaila ila hiyadati hadal istiqlali hiya min awalil wajibati daulati min ahammi amaliha wa ayyu wasilata ila hiyadatil istiqlala tu'dilu hadhil wasilatul asasiyatu hadhil wasilatul ulal wal akhirah wa hiya antun syi'atuflal masriya wal fatiyal masriya ala hubbil istiqlali wa tadhiyati bin nafsi fi hiyatatihi wa zayadil anhu wa idza kana min awalil wajibati daulatu an tahmiya ba'dal masriyina min ba'din wa an takfi ba'duhum syarran ba'din wa an takufa ba'si ba'duhum an ba'din wa an tuqarra fihinnal adlu wal amnu wa tuhaqqiqa lahum musawata wa takful lahum hariyata, yang artinya jika ada tindakan negara yang paling penting adalah melindungi kemerdekaan eksternal, sarana untuk menjahit kemerdekaan ini adalah salah satu tugas pertama negara dan pekerjaan terpentingnya. Dan metode apapun untuk menjahit kemerdekaan, mengubah metode dasar ini adalah metode yang pertama dan terakhir, yaitu membesarkan anak Mesir dan anak laki-laki Mesir untuk mencintai kemerdekaan dan pengorbanan diri dalam perwalian dan penyimpangan darinya. Dan salah satu tugas pertama negara adalah untuk melindungi beberapa orang Mesir dari satu sama lain, untuk mengekang kejahatan orang lain, dan untuk berhenti dari kemalangan satu sama lain, dan untuk mengakui keadilan dan keamanan di dalamnya, untuk mencapai kesetaraan bagi mereka, dan untuk menjamin dari mereka yaitu kebebasan. Nah, jadi kesimpulannya dalam paragraf ini Toha Hussein menyatakan bahwa tugas terpenting negara yaitu adalah melindungi orang-orang Mesir dari kejahatan satu sama lain dan berhenti dari kemalangan mereka, yaitu mengenai pendidikan ini dan mengakui keadilan dan keamanan di dalamnya. Nah, bahwa tugas negara itu untuk menjaga keadilan dan keamanan di dalam negara Mesir ini, untuk mencapai kesetaraan bagi mereka dan untuk menjamin kebebasan bagi mereka yang ada di dalam negara Mesir ini.
Wa idza kana hadza kulluhu min awwalil wajibati daulatu wa ahammu amaliha fa innal wasilata ila hadza kullihi minal awwali wajibati daulatu wa ahammu amaliha wa ayyu wasilatin ila tasbitud demokrati tu'addil hadhil wasilatul asasiyatu hadhil wasilatul ula wal akhirah wa hiya tunshi'ut lal masriyil wal fatiyal masri ala an yujibul mautonihi wa ya'asiruhum bi khairi wa yudahiya bi nafsihi fi sabili himayatihim min syarri wa hayatatihim min zulumi wa yash'uru bi an alaihi wajibatun qabla an takuna lahu haquqa, yang artinya jika semua ini adalah salah satu tugas pertama negara dan tugas terpentingnya, maka sarana untuk semua ini adalah salah satu tugas negara yang pertama dan terpenting. Dan cara apapun untuk mengkonsolidasikan demokrasi dan mengubah metode dasar ini, dan dia mengorbankan dirinya dalam untuk melindungi mereka dari kejahatan dan melindungi mereka dari ketidakadilan, dan dia merasa bahwa dia memiliki kewajiban sebelum dia memiliki hak. Jadi dalam paragraf ini Tausen menyatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi rakyat-rakyat Mesir dari kejahatan dan melindungi mereka dari ketidakadilan, dan negara itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal itu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun akan menyambung penjelasan dari saudari Siti Nurhidayah. Wa ma azunnu annal afrada wal jama'ati idza khullaya bainahum wa bani ta'limi yastati'u fizzuru fil hadiratul lati tuhitu bimisra ayyuhaqqaqu hazal barnamajal khotoriya riyallazi yakumu ala tansyi'il wa niyatul hadithatu fi qulubil ajiyadim luqablatun min syababim lisrini wa ma azunnu annana nastati'u an natluba ilam lidarisi wamlu'ahidil ajnabiyati wa nahnu mutma'inuna antasbuta fi qulubi abna'ina hubbal watanim lisri wahima yatul istiqlalim lasriyun wahiyatun haqqud demokratiyatum lasriyatun
wahasbuna alla takuna hazihim ladarisu wamluahidu sorifatan lisyababi amris rini an hazal hubba mugriyatan lahum bihubba autonin akhra walastu ad'u ila iglakim ladarisa wamli ahidil ajnabiyah bal ana ba'idun an zalika kullul bu'di nafirun minhu asyaddun nufur lali anna tirama tinaddaw liyata tahawwala bainana wa buniya zalik bal li anna hajatanal watoniyata tad'una ilal ihtifazi bihadihi him lidarisi wamli ahid fahiya min jihatin fahiya min jihati nawafi zuqadfu tahtamul sorin alal hadaratil urubayatim lakhtalifah wahia min jihati ukhra la tazalu tafawwafatan ala madarisi nafi fununi tarbiyati wa ta'lim walakinna syai'al ladzi ad'u ilaihi wa ala hafih wa ara annal wajibal wataniya yafriduhu alal hukumati wal bar malanin fardo wa ara anna taqassuriya fihi taqassuri fi zatil watan wa tafridun fi himayatin istiqlal huwa anna turakiba hazihim ladarisa muraqabatan daqiqatan takfulu muhafazataha ala miqdarin min ta'limi yula'imu hukukul wataniyatum la sariyatun wa wajibatuha wal aqun wadihan fi haza fa afdalalu ba'du tafsil ma'azunna ahadan yakhalifuni fi anna min haqqad dawlati wa mil haqqa 'alaiha an takfula li abna isya'bi ta'allumu lagota sya'bi wa itqanaha li anna hazihil lugota min ahammam
kuwamatin lisyakhsiyatil watoniyati min jihatin wali anna hazihil lugota hiya wasilatu ta'amuli wal hayati bani abna'il watonil wahid Iza tolabna ila daulati antafrido alal lidarisil ajnabiyatil lati takumu fi misro ta'lima lugotil arabiyati wa anta ta'ahada hazat ta'limu bimlula hizotim tasilah wa taftis lusota mirra walimtihanud dakik hatta layakuna hazat ta'limu aqrabu ilal hazali minhu ilal jidda wa ilal khidai minhu ilan nushi iza talabna ila daulati haza lam natlub minha syatoton wa iza faradat daulatu haza alam lidarisil ajnabiyatilam takun zomilatan laha wa ma ja'iratan alaiha wala mukallafatan iyaha aksaro mimma tutiku fahazihi wahidatun wa iza talabna ila daulati alla ta'zana mulad rosatan ajnabiyatan anta lama fi misra illa iza kanat tarihul qawmiyu asasan min ususit ta'limi fiha wa illa iza tahaqqaqat daulatu bimlula hizoti wa taftishi walimtihanu anna hazat ta'lima jiddula la'iba fih lam natlub ilaiha syatoton walam narhiq hazihim lidarisu min amriha usra fahazihi saniyah wa iza talabna ila daulati allatas muladarosatan bit ta'limi fi misra illa iza kanat jagrofiha fiham soriyatun katarihim lasori wakalugotin tim soriyatun asasan min asusit ta'limi fiha wa illa iza tahaqqaqat daulatu mimlula hizoti wattaftisi walimtihanin
anna syabam lasoril lazi yata'allamu fi hazihim lidaris ya'arifu jughrafiha misra kama ya'arifu hasyabul lazi yata'allamu fim lidarisim lasoriyah lam nukallaf dawlata syatoton walam nafrid ala hazihim ludarisi syai'an goriya ma'kul fahazihi salisah wahunaka mas'alatun rabbi'atun tahtaju ila syai'in in min tafakri wa qad tazharu ghoribatun ba'di syai'i fi badi roi walakinnaha fi haqiqatil amri bi'iyatun malaimatun lil adli wahiyya mas'alatul ta'limidaini fimli darisa wamil awwaliyati anna min haqqana wamil haqqo alaina annata sabbata bimlilahi zati wattaftishi annam lidarisal ajnabiyati la tan harifu bitala mindi andini abaihim wala tattahizuhum maudu'an lidda'wati wattabashuriyu hazihi mas'alatun mafrugun minha tadammanahal qawaniniyu wa yajibu an yadul manal amala aido wa ma nazunnu annam lidarisal ajnabiyatin tuzhiru nufura min zalika au amtina'an alaih. Terjemahan dari bahasa Arab tersebut adalah, saya tidak berpikir bahwa individu dan kelompok, jika ada perbedaan antara mereka dan pendidikan, dalam keadaan sekarang di sekitar Mesir dapat mencapai program berbahaya yang didasarkan pada pembentukan patriotisme modern di hati generasi muda Mesir yang akan datang. Saya tidak berpikir bahwa kita dapat meminta sekolah dan institut asing, sementara kita benar-benar diyakinkan untuk membuktikan dalam hati anak-anak kita cinta bangsa Mesir, perlindungan kemerdekaan Mesir, dan penjahitan demokrasi Mesir. Dan kita pikir bahwa sekolah dan institut ini seharusnya tidak memberi pemuda Mesir cinta ini, menggoda mereka untuk mencintai negara lain. Dan saya tidak menyerukan penutupan sekolah dan institut asing. Tetapi saya jauh dari dimensi itu dan kami sepenuhnya menolaknya. Bukan karena kewajiban internasional kita mencegah kita dari itu, tetapi karena kebutuhan nasional kita memanggil kita untuk menjaga sekolah dan institut ini. Di sisi lain, peradaban Eropa yang berbeda masih lebih unggul dari sekolah kita dalam seni pendidikan. Tetapi hal yang saya dukung dan tekankan, dan saya melihat bahwa kewajiban yang nasional yang dibebankan kepada perintah dan parlemen
sebagai kewajiban, dan saya melihat bahwa kelalaian di dalamnya adalah kegagalan di tanah air dan kelalaian dalam melindungi kemerdekaan. Sekolah-sekolah ini harus diawasi secara ketat dan kelestarian sejumlah pendidikan mereka tetap dengan hak-hak warga Mesir. Dan fenomena bahasa ini merupakan salah satu unsur terpenting dari karakter bangsa di satu sisi, yang area bahasa ini merupakan media pergaulan dan kehidupan di antara masyarakat bangsa yang miskin. Jika kita meminta negara untuk memaksakan sekolah-sekolah asing yang ada berbasis di Mesir untuk mengajar bahasa Arab dan menjalankan pendidikan ini dengan observasi berkelanjutan, penggeledahan terus-menerus, dan pemeriksaan yang cermat agar kesusahan pendidikan tidak mendekati ejekan daripada serius dan menipu daripada nasihat. Jika kita meminta negara untuk melakukan ini, tidak meminta denda, dan jika negara memberlakukan sesuatu di negara asing, itu tidak menindas, tidak adil, dan didakwa dengan itu. Lebih dari yang bisa kita toleransi ini adalah satu, dan jika kita meminta negara untuk tidak menunggu sekolah asing untuk belajar di Mesir, kecuali sejarah nasional adalah salah satu dari pasar pendidikan di dalamnya. Dan hanya jika negara diverifikasi dengan observasi, inspeksi, dan ujian ini adalah bahwa pendidikan ini adalah kontroversi yang telah dimainkan di dalamnya. Kami tidak meminta demi itu, dan sekolah-sekolah ini tidak terikat padanya. Ini sulit sekali lagi, dan jika kita meminta negara untuk tidak mengizinkan sekolah mengajar di Mesir kecuali geografi Mesir adalah sejarah Mesir dan seperti bahasa Mesir sebagai dasar-dasar pendidikan di dalamnya, dan hanya jika negara di dalam pengamatan dan pemeriksaan bahwa pemuda Mesir yang belajar di sekolah-sekolah ini mengetahui geografi Mesir seperti yang diketahui oleh para pemuda yang belajar di sekolah pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir tidak menghentikan syat, dan kami tidak mengakui sekolah-sekolah ini sebagai suatu yang tidak masuk akal karena ini adalah yang ketiga. Ada masalah keempat yang perlu dipikirkan, mungkin kelihatannya agak aneh di awal pendapat, tetapi sebenarnya hal itu wajar dan pantas bagi keadilan, dan itu termasuk masalah pendidikan agama di sekolah. Dan di antara yang diprioritaskan adalah hak dan hak kita itu. Kita harus mengamati dan menginspeksi bahwa sekolah asing tidak menyimpang siswa dari agama orang tua dan tidak menjadikan mereka sebagai bahan dakwah. Ini adalah masalah yang diterima begitu saja, dijamin oleh undang-undang, dan pekerjaan juga harus jamin itu. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah, jadi Toha Hussein tidak menolak diadakannya sekolah asing di Mesir. Bahkan beliau sangat mendukung didirikannya institut dan sekolah-sekolah yang ada di Mesir. Beliau juga menyebutkan bahwa pendidikan orang Eropa lebih maju dari pendidikan orang Mesir. Penulis juga menjabarkan pendapatnya mengenai tugas negara adalah melindungi rakyat dan memberikan sebuah kebebasan berpendapat dan berusaha adil terhadap perbedaan yang ada. Dan juga kelestarian pendidikan Mesir harus benar-benar diawasi dengan ketat, yang menonjolkan karakter bangsa Mesir itu sendiri. Di satu sisi, jika negara tidak mengizinkan adanya pendidikan berbasis asing, maka itu akan mempersulit karena jika ditiadakan, maka acuan dalam mengambil dasar pendidikan yang ada di dalamnya berasal dari negara asing yang berpendidikan asli Mesir, hanya sebatas masalah geografi Mesir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ulun Wakia ingin melanjutkan paragraf dari Nani Handayani. Walakinnal mas'alatil khalifati bitafkirihi ya hajihi
إذا كان التعليم الديني جزءا أساسيا من مناهج التعليم المصري العام، فهل يصح ألا يكون هذا التعليم الديني جزءا أساسيا من المناهج التعليم في المدارس الأجنبية التي تقوم في مصر وتنشر تعليمها بين المصريين ذلك؟ مستقبل الثقافة في مصر أننا إذا علمنا الدين في المدارس المصرية وجعلناه ركنا من أركان مناهج التعليم، فنحن من غير شك نعتمد على أن دين مقوم خطير من مقومات الوطنية المصرية، وإذن فيجب أن يشترك المصريون جميعا في هذا الجزء الأساسي من أجزاء التعليم. الواقع أن آراء الناس ومذاهبهم تختلف بالقياس إلى هذه المسألة، فمن الناس من يريد أن يكون التعليم مدنيا خالصا، وألا يكون الدين جزءا من أجزاء المنهج المقومة له، على أن يترك لأسر النهوض بتعليم ديني، وألا تقوم دولة في سبيل التعليم من المصاعب والعقاب ما يجعله عسيرا. ومنهم من يرى أن تعليم الدين واجب كتعليم اللغة وكتعليم التاريخ القومي، لأنه جزء مؤسس للشخصية الوطنية، فلا ينبغي إهماله ولا تقصير في ذاته. وودع جدا أن هذا الرأي الآخر هو مذهب المصريين، وإن من غير المعقول أن يطلب إلى المصريين الآن أن يقيموا التعليم العام في بلادهم على أساس مدني خالص، وأن يترك تعليم الدين لأسري، وإذن فلا ينبغي أن يكون هناك مصريون يخرجون من المدارس المصرية وقد تعلموا الدين القومي واللغة القومية وتاريخ القومية، وآخرون يخرجون من المدارس الأجنبية وليس له من التعليم الديني حظا. وأنا أعلم أن كثيرا من المدارس الأجنبية ستجد شيئا غير قليلا من المشقة في القبول هذا النحو من التفكير والإجعان لهذا النحو من المنطق، ولكنه مع ذلك تفكير المستقيم والمنطق الذي لا مندوحة عن الإجعان له، إن كان نريد أن تأخذ الأمور بالجد والحجم، وأن توحد الأقلية المصرية لتكون الوحدة الوطنية على نحو الحديث. ويجب أن يفهم الأجانب والمصريون جميعا أن قيام المدارس الأجنبية في أرض بلاد المستقلة مخالفا لطبيعة السيادة الوطنية، فإذا قبلت مصر أن تقوم في أرضها هذه المدارس فيجب أن تطمئن إلى أنها أن تكون مصدرا شرا لها أو خطرا على أقلية أبنائها. وإذا كان من الشك على الأجانب أن يقبلوا تعاليم الدين الإسلامي في مدارسهم التي هي مشايخة بطبعها أو مدنية بطبعها، فيجب أن يذكروا من الشك على مصر بين أن يقبلوا قيام المدارس الأجنبية في بلادهم مع أن طبيعة الأشياء كانت تحظر عليهم هذا القبول. Dan artinya yaitu, dan kami tidak berpikir bahwa sekolah asing menunjukkan kemenangan atas hal itu atau keengganan untuk melakukannya. Tetapi masalah moral adalah memikirkan hal ini jika pendidikan agama merupakan komponen penting dari kurikulum pendidikan publik Mesir, maka apakah benar bahwa pendidikan agama harus bukan menjadi komponen fundamental dari kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah asing yang didirikan di Mesir dan menyebarkan pendidikannya di antara orang-orang Mesir bahwa pusat kebudayaan di Mesir. Kemudian
Masa depan kebudayaan nasional di Mesir adalah bahwa jika kita mengajar agama di sekolah-sekolah Mesir dan menjadikannya sebagai pilar kurikulum pendidikan, maka niscaya kita mengandalkan agama sebagai komponen berbahaya dari patriotisme Mesir, dan kemudian semua orang Mesir harus berpartisipasi dalam hal esensial ini. Kenyataannya adalah pendapat dan doktrin masyarakat berbeda dalam kaitannya dengan masalah ini. Lalu beberapa orang menginginkan pendidikan murni sipil dan agar agama tidak menjadi bagian dari kurikulum yang dinilai untuk itu, asalkan keluarga diperbolehkan untuk mempromosikan pendidikan agama dan negara tidak menciptakan kesulitan pendidikan ini, hukuman yang menyulitkan itu. Dan sebagian dari mereka melihat bahwa mengajar agama adalah tugas sebagai pendidikan bahasa dan sebagai pendidikan sejarah nasional. Karena ini adalah bagian pendiri dari karakter nasional, maka tidak boleh diabaikan. Dan sangat jelas bahwa pendapat terakhir ini adalah doktrin orang Mesir. Dan tidak masuk akal untuk meminta orang Mesir sekarang untuk membangun pendidikan umum di negaranya atas dasar sipil murni dan menyerahkan pengajaran agama kepada keluarga. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang Mesir yang lulus dari sekolah Mesir yang telah belajar agama, bahasa nasional, dan sejarah nasional, dan yang lain lulus dari sekolah asing dan tidak peduli tentang pendidikan agama dengan sedikit keberuntungan. Dan saya tahu bahwa banyak sekolah luar negeri akan menemukan kesulitan yang tidak sedikit dalam menerima cara berpikir ini dan tunduk pada cara logika ini. Tetapi pemikiran dan logika yang luruslah yang tidak diperbolehkan untuk mematuhinya. Jika kita ingin menangani masalah dengan serius dan tegas untuk menyatukan mentalitas Mesir menjadi persatuan nasional dalam istilah modern, bahwa semua orang asing dan Mesir memahami bahwa pendirian sekolah asing di tanah negara merdeka bertentangan dengan kedaulatan nasional. Jika Mesir menerima bahwa sekolah tersebut didirikan di atas tanahnya, maka harus diyakinkan bahwa mereka tidak akan menjadi sumber jahat untuk itu atau ancaman terhadap mentalitas anak-anaknya. Dan jika sulit bagi orang asing untuk menerima ajaran agama Islam di sekolah mereka yang bersifat Kristen atau sipil, maka mereka harus menyebutkan bahwa sulit bagi orang Mesir untuk menerima pendirian sekolah asing di negara mereka sekalipun. Meskipun sifat alami melarang mereka dari penerimaan ini, singkatnya, negara harus mengawasi sekolah-sekolah asing dalam batas-batas ini, sehingga anak-anaknya yang masuk ke sekolah-sekolah ini menjamin apa yang dijaminnya bagi anak-anak yang masuk ke sekolah nasional yang harus berusia 14 tahun. Lalu kemudian kesimpulan dari paragraf ini yaitu penulis sedikit menyampaikan gagasannya kembali untuk kekuatan pendidikan di Mesir, yaitu dengan mengedepankan hak dalam pendidikan dan memperketat aturan dari sekolah asing yang ada di Mesir agar tidak menyimpang dari ajaran agama dan undang-undang. Semua orang Mesir harus ikut berpartisipasi dalam menegakkan pilar kurikulum pendidikan di Mesir sebagai bagian dari pendidikan. Dan itu pendapat masyarakat yang berbeda. Ada sebagian orang menginginkan pendidikan sipil murni dan agama tidak menjadi bagian dari kurikulum. Kemudian mengajarkan agama adalah tugas sebagai pendidikan bahasa dan sebagai pendidikan sejarah nasional Mesir sebagai karakter bangsa yang beragama. Orang Mesir percaya bahwa mendirikan sekolah asing di rumah kelahirannya akan menjadi pertentangan dengan kedaulatan nasional. Jika masih menerima sekolah asing, maka akan menjadi sumber masalah dan ancaman bagi mental anak-anaknya karena orang asing beragama Kristen dan sulit untuk menerima ajaran agama Islam yang ada di Mesir. Maka dari itulah negara harus mengawasi sekolah-sekolah asing dalam batasan-batasan yang ditentukan. Jadi sebagai syaratnya anak yang masuk ke sekolah ini harus berusia 14 tahun.